Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Biarlah saat ini kita akan memulai ibadah kita akan menikmati hadirat Tuhan saat ini. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa ketika dua orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan biarlah apapun kondisi kita saat ini, kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam
Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Kuatkan kami Tuhan menghadapi segala percobaan Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Yesus, kami ucapkan syukur kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan, kondisi apapun Tuhan tidak menjadi halangan bagi kami Tuhan untuk dapat beribadah Tuhan, untuk dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apapun Tuhan persoalan Tuhan, apapun Tuhan percobaan Tuhan, semua ini Tuhan membuat kami jauh lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami memiliki banyak waktu lebih denganmu Tuhan. Dan biarlah Tuhan bahwa apapun kondisi saat ini Tuhan, cahaya yang kami miliki ini tidak padam Tuhan. Tapi dengan Roh-Mu Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau tetap bersuka cita Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di sini maupun yang di rumah. Biarlah kita akan lanjutkan pujian kita akan tetap bersuka cita, kita akan naikkan pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan.
surga, bumi bersukacita, bercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, bercurah dari surga, kiranya Tuhan dibawakan, bercurah dari surga, kiranya Tuhan dibawakan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan bercurah, bercurah dari surga, bumi bersukacita, bercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, bercurah dari surga, kiranya Tuhan dibangkitkan, bercurah dari surga, kiranya Tuhan dimenangkan. Katakan semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, katakan bahwa Yesus Tuhan. Amin. Semua bangsa di dunia akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita akan naikkan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Tuhan berikan kuasa.
Engkau Tuhan. Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami merasakan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau Tuhan terang kami selalu bercahaya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau Tuhan tetap bersinar tengah-tengah dimanapun kami berada Tuhan. Keluarga Tuhan, tempat kerja Tuhan, sekolah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami mengimani Tuhan setiap pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau Tuhan untuk tetap dekat Tuhan. Bapak Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan Bapa Gembala Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan apapun Tuhan yang saat ini disampaikan Tuhan, semuanya itu dari isi hati-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan mau sepakat Tuhan. Biarlah Engkau membuat hati kami ini Tuhan untuk siap menerima firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, agar Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, setiap benih firman-Mu Bapa yang saat ini akan disampaikan Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan, dapat berbuah Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur kembali boleh beribadah di tempat kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah di tempat kita masing-masing. Pagi ini saya ingin menyampaikan, masih berbicara tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 28 sampai 32 tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Firman Allah berkata demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi ke anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Yang percaya katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Ada perumpamaan tentang seorang bapak mempunyai dua anak laki-laki. Percakapan ini antara Yesus dengan para imam-imam. Kalau saudara melihat ayat sebelumnya, ya, ayat 23 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta
tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya. Jadi inilah satu kesempatan Yesus masuk ke dalam bait Allah, dan Yesus bertemu dengan ahli-ahli Taurat atau imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat. Mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat di kalangan orang-orang Yahudi, pejabat tinggi dalam susunan keyahudian. Puji Tuhan. Kita lihat bagaimana percakapan ini. Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang dua orang anak. Yang pertama, anak yang sulung dikatakan, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29, jawab anak itu, "Baik, Bapak." Wah, luar biasa. Kalau kita melihat cerita awal ini, ada satu hubungan yang sangat manis sekali antara bapak dan anak. Ya, ada komunikasi yang baik dan ada jawaban yang baik. Ada jawaban yang menyenangkan seorang bapak. Ada jawaban yang menyejukkan orang tua. Ada jawaban yang memberikan pengharapan kepada seorang bapak. Dengan pernyataan dikatakan, "Baik, Bapak." Anak yang sekarang, kalau kita melihat anak-anak sekarang pada orang tua, rasanya berbeda dengan apa yang ditulis pada zaman Yesus. Perkataan anak ini sungguh enak didengar. Anak ini sangat mungkin membanggakan orang tua ketika orang tua mungkin mendengar jawaban daripada anak ini. Kita lihat reaksi selanjutnya. Dia berkata, "Baik, Bapak, siap, Bapak. Ya, saya akan laksanakan, Bapak. Saya akan pergi, Bapak." Telah ditunggu beberapa saat, rupanya anak ini hanya ingin menyenangkan bapaknya. Dia hanya ingin mungkin memberikan kesenangan hanya kepada orang tuanya. Tidak hanya sampai di sana. Dia hanya sampai di sana. Dan dikatakan anak itu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Lalu bapak ini pun dia datang kepada anak yang kedua. Dia berkata dengan perkataan yang sama kepada anak yang kedua. Dan perkataan bapak ini sama, dikatakan ia pergi kepada anak yang selanjutnya. "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ketika anak itu mendengar yang disampaikan oleh bapaknya, apa yang dijawab? Dikatakan, "Aku tidak mau." Singkat, "Aku tidak mau." Ketika seorang bapak mendengar jawaban anaknya, "Aku tidak mau," artinya aku menolak, aku nggak mau. Ya, ini jawaban yang sangat mungkin bagi orang tua tidak menyenangkan. Ya, jawaban yang membuat orang tua mungkin kecewa, membuat seorang bapak menjadi gelisah, tidak senang. Itu sebuah kenyataan. Kalau kita punya anak kita, kalau kita suruh mungkin membeli sesuatu dan anak katakan, "Aku nggak mau." Ya, banyak kerjaan. Ya, udah suruh orang yang lain. Pasti orang tua akan sedikit kecewa. Tapi kita lihat selanjutnya. Ya, selanjutnya dikatakan, ketika anak kedua katakan, "Aku tidak mau," kita lihat dikatakan, tetapi kemudian ia menyesal. Ya, ini yang saya katakan titik tolak sesuatu yang membuat seseorang diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ya, dikatakan, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Dia menyesal. Kenapa dia tadi menjawab kepada bapaknya, "Aku tidak mau"? Mungkin dia berpikir, kenapa saya tadi kok dengan seenaknya ngomong pada bapaknya, "Aku tidak mau"? Ya, dia mungkin mulai merenungkan perkataannya. Dia mungkin mulai berpikir perkataannya itu, "Aduh, ini tidak menyenangkan orang tua. Ini tidak membanggakan orang tua. Ini membuat orang tua mungkin kecewa."
Dan dia katakan, aku menyesal. Aku menyesal. Kenapa aku berkata demikian? Ketika dia menyesal, tindakan selanjutnya ini perlu dilihat juga. Ketika seorang menyesal, ini sebuah pertobatan. Itulah metanoia, pertobatan. Dia kembali kepada perintah bapaknya untuk pergi ke kebun anggur. Dan dikatakan anak yang kedua itu dia pergi ke kebun anggur. Puji Tuhan. Kita lihat apa maksud dari perumpamaan ini. Ya, kita mungkin di rumah punya anak dengan punya gaya, punya kebiasaan, punya jawaban yang berbeda. Anak ke satu, anak kedua, mungkin yang saudara punya lebih dari dua. Ada jawaban-jawaban yang bisa menyenangkan, ada yang bisa membanggakan, tetapi juga ada yang mungkin jawaban mereka yang membuat kita malu, tidak suka untuk didengar. Katakan hari ini orang tua boleh membuat kita bisa mungkin kecewa. Tapi kita lihat, jangan hanya melihat hari ini. Kita percaya bahwa ketika seorang bapak berbicara dengan kasih, ketika seorang bapak menyuruh, ada sesuatu yang saya katakan ada yang baik. Ya, bapak ini tidak marah ketika melihat anaknya tidak bekerja. Ya, bapak ini tidak membuat mungkin marah kepada anak yang pertama. Tapi kita lihat, bapak ini betul-betul saya katakan bapak yang baik. Dia tidak ingin anaknya untuk tinggal di rumah. Ya, tidak ingin melihat anaknya mungkin makan. Ya, dengan tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Jadi dia ingin memberikan contoh pada kita supaya orang tua pada hari-hari ini, ya, mari perhatikan anak-anak kita. Mari kita akan perhatikan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita mereka diam saja di rumah, bermalas-malasan, tidak ada yang dikerjakan, tidak mau melakukan sesuatu? Bapak yang baik, bapak yang baik, dia katakan, anakku, pergilah ke kebun anggur. Kebun anggur bukan tempat yang memberatkan. Ya, kebun anggur adalah tempat yang orang bekerja di kebun anggur. Ada banyak hal yang dia bisa rasakan. Ya, apalagi ketika buah anggur itu sudah mulai masak dan matang. Ya, berbeda dengan kebun-kebun yang lain. Kebun anggur adalah sebuah tempat yang dikatakan orang suka datang ke kebun anggur. Tapi kita lihat bersama-sama. Sangat disayangkan, anak yang pertamanya cukup berkata, baik Bapak, iya aku mau Bapak. Hanya luar saja, hanya terdengar saja baik, tetapi selanjutnya tidak ada yang kebaikan. Awalnya saja kelihatan baik, pertamanya saja kelihatan baik, tetapi ujungnya tidak baik. Inilah teguran kepada imam-imam. Inilah teguran kepada tua-tua Yahudi, orang-orang Yahudi. Mengapa? Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang merasa dirinya baik, orang-orang yang terhormat. Seperti anak sulung pertama. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang merasa aku ini anak sulung. Ya, seorang anak yang mungkin menyenangkan, dibanggakan. Tapi maaf, hanya asbun, hanya asal ngomong, tapi kenyataannya tidak ada. Teguran pada ahli Taurat, mereka hanya mempertontonkan, aku baik, aku pakaianku baik, ya semua yang luar kedengarannya baik, tapi tidak tahu kelakuannya sebaliknya tidak baik. Tetapi beda dengan anak yang kedua. Awalnya kelihatan tidak baik. Yang kedua kelihatannya awalnya seolah tidak menyenangkan, menyedihkan. Tetapi yang kedua, orang kedua ini menggambarkan siapa? Ayat selanjutnya dikatakan, ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Siapa kamu tadi? Ahli Taurat.
Dia adalah tua-tua Israel. Dia orang-orang Yahudi yang merasa terhormat, yang merasa baik. Tapi kenyataannya tidak baik. Sebuah teguran buat kita juga. Pagi ini, dari perumpamaan ini, jangan kita hanya asal menyenangkan. Ya, karena ingin menyenangkan. Tidak cukup untuk menyenangkan hanya dengan perkataan kita, tapi perbuatan kita tidak ada apa. Bukan hanya kita menyenangkan dengan perkataan saja. Allah tidak hanya cukup disenangkan dengan perkataan kita, janji-janji kita. Ya, sekarang banyak orang yang berjanji. Banyak orang yang saat ini memberikan kata-kata yang baik, memberikan pengharapan yang baik, tapi kelakuannya sebaliknya tidak baik. Tapi ada pemungut-pemungut cukai, ada yang namanya tadi perempuan-perempuan Sunda. Kelihatan mereka orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang mungkin tidak baik di pemandangan kita. Mereka itu orang-orang yang tidak baik. Tapi ketika mereka menyesal, katakan ketika mereka menyesal, kenapa saya tidak baik? Kenapa saya begini? Inilah satu pertobatan yang membuat orang, saya katakan, dikenang oleh Tuhan. Biar kita mau sebagai anak Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang sombong seperti yang pertama. Jangan merasa aku ini bisa semuanya, aku dapat melakukan, aku mampu, aku sanggup, aku baik. Tapi kenyataannya tidak. Tapi biar kita menjadi orang-orang yang kedua. Kita ngaku bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Aku ini tidak punya apa-apa. Aku tidak punya kesanggupan apa. Aku ini orang yang banyak dosanya. Ya, pemungut cukai ketika datang ke bait Allah dikatakan berbeda dengan orang yang kaya. Pemungut cukai dia berlutut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa berkata, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hanya pengakuan penyesalan. Tetapi beda dengan orang kaya. Dia datang di bait Allah dengan bangganya, dengan berdiri dia katakan, aku tidak seperti orang yang di belakang. Artinya apa? Wah, ya, aku ini orang yang hebat, aku ini orang yang baik, aku ini orang yang terhormat, tidak seperti yang di belakang saya, pemungut cukai yang tidak baik. Kita lihat dari cerita ini, Yesus mau melihat mana? Apakah yang berkata aku baik? Ataukah melihat pemungut cukai yang berkata aku ini orang yang berdosa, dengan menepuk dada, aku ini orang berdosa. Luar biasa. Dari perumpamaan dua anak ini, mari kita sadari bahwa saat-saat ini kita diingatkan oleh Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang bukan hanya manis secara perkataan. Mari kita dengan perbuatan kita, apa yang kita lakukan, ya, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Biar awal kita, ya, kita manusia berdosa. Awalnya kita ada manusia orang yang harusnya dihukum oleh karena dosa itu. Upah dosa adalah maut. Tapi bersyukur buat kematian Tuhan, buat karya penyaliban Tuhan Yesus. Kita yang harusnya disalib seperti Yesus. Kita harusnya dikutuk karena dosa, maut karena dosa. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, ketika kita menyesal dosa kita, ketika kita memohon ampun kepada Tuhan dan kita berbalik kepada Tuhan, Dia menyambut kita. Dia menyambut kita. Dan saya percaya pagi ini firman Tuhan yang saya tidak panjangkan pagi ini adalah mengajak kita bersama untuk kembali jadilah pribadi-pribadi yang mengaku seperti anak yang kedua, aku ini tidak ada apa-apanya, aku tidak sanggup apa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biar kami mau datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, biarlah pagi ini kita belajar untuk seperti anak yang kedua. Kita orang yang berdosa,
mohon pengampunan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan disenangkan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mau hidup kita sukacita karena Tuhan. Pujian berkata sukacita ku penuh. Haleluya. Sukacitaku semua yang ada, baik di rumah kita masing-masing. Siapakah kita? Apakah kita termasuk anak-anak yang pertama, yang sering kita hanya baik secara perkataan, hanya seperti luar saja baik, tetapi di dalamnya tidak ada yang baik. Seringkali kita ingin mempertontonkan yang di luar, hanya ingin menyenangkan orang-orang yang di luar, berkata baik, tapi di dalamnya tidak ada yang baik. Biar kita mau jujur di hadapan Tuhan seperti anak yang kedua. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita perlu Tuhan. Kita mengatakan ini kami Tuhan orang yang berdosa. Dengan setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biar kita mengatakan kami ini orang yang berdosa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menyucikan kami, untuk memulihkan kami, untuk mengembalikan kami Tuhan, untuk kembali kepada panggilan-Mu Tuhan. Kami ingin bekerja, kami ingin melayani Tuhan, kami ingin melakukan sesuatu yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus, sucikan daku. Oh darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan. Kami mau dijadikan baru Tuhan yang dapat. Kami adalah ciptaan-ciptaan yang baru Tuhan. Bila sebentar kami akan mempersiapkan untuk perjamuan Tuhan pada saat pagi ini Tuhan. Biarlah roti yang kami terima, anggur yang kami sudah persiapkan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami jujur di hadapan-Mu, kami adalah orang yang berdosa.
Kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena darah-Mu, karena darah-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami dilayakkan Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan, kami dilayakkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bukan karena kami baik, kami adalah orang yang berdosa dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita akan siapkan anggur dan roti kita. Kita akan satu kali pujian di darah Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, angkat roti kita, kuatkan aku. Sekali lagi katakan darah-Mu Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara percaya katakan amin. Amin. Mari kita akan terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Angkat cawan. Darah-Mu Yesus. Oh darah-Mu Yesus, sucikan amin. Oh darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Firman Allah berkata demikian. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sudah yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan. Sekali lagi, sudah musikan berdoa syafaat untuk kita. Darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus, sucikan aku. Oh darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Oh darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Amin, amin Yesus. Haleluya. Oh benar ya Bapa, darah-Mu Yesus
yang menyucikan kami Tuhan, Amin. menguduskan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kami Tuhan telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang beri kekuatan bagi kami Tuhan, menegur kami Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan kami mau didapati Tuhan tetap menjadi anak yang nomor 2 Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran Tuhan, Amin. anak yang mau mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa Tuhan. Ya. Kami orang yang begitu kecil di hadapan Engkau Tuhan. Ya. Oh Yesus, ampuni kami Tuhan. Amin. Amin. Dengan keberadaan kami Tuhan, Ya. dengan tingkah laku kami Tuhan. Yes. Kadang kami Tuhan berlaku tidak berkenan kepada Engkau Ya. Bapa. Oh Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami didapati Tuhan, anak-anak yang hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Oh Yesus, bawalah kami Tuhan. Semakin hari semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala dan Bapak Herson Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan Bapak Herson lebih dan lebih lagi ya Bapak. Engkau berikan hikmat ini padamu Bapak. Amin. Engkau pakai dalam setiap tugas dan pelayanan ya Bapak. Biarlah Tuhan keberadaan gembala kami Tuhan, Bapak Herson Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun ya berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan untuk setiap keluarganya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan Tuhan, jadi kebutuhannya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menyediakan, Engkau yang telah mencukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini tidak bersama kami Tuhan, yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan boleh melihat Tuhan keberadaan mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka rasakan Tuhan, yang mereka Tuhan saat ini Tuhan memerlukan Tuhan setiap kebutuhan mereka Tuhan, yang dalam tidak bekerja Tuhan, yang di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi keperluan setiap jemaat Tuhan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memenuhi setiap keperluan mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, siapapun mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, darah-Mu Yesus yang memberikan kesembuhan, menjamah Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu berkuasa Tuhan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan saat ini Tuhan. Oh Yesus, Kau melihat Tuhan keberadaan bangsa kami ini Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan saat kami Tuhan mempercaya Engkau Tuhan menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menurunkan kuasa-Mu, pertolongan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Memberkati Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan, wakilnya Tuhan, dan begitu juga Tuhan untuk jajaran menterinya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan terus taruhkan roh takut akan Tuhan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan hati yang bijaksana Tuhan. Sehingga keputusan yang diambil Tuhan boleh Tuhan menjadikan kebaikan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, bagi warga bangsa Indonesia ini Tuhan. Menyerahkan Tuhan pemimpin bangsa kami ini ke dalam tangan Bapa. Dari yang tertinggi Tuhan sampai yang terendah Tuhan, yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, marifat daripada-Mu Bapa. Keberadaan kota kami Tuhan, Ciparai, Majalaya dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam proteksi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah bekerja Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk setiap pelayan yang ada Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap pelayan yang ada Tuhan boleh benar-benar melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan untuk program gereja Tuhan yang sedang saat ini berjalan Tuhan. Itu program sosial diakonia Tuhan. Kami percaya semua berkat campur tangan Tuhan sehingga ini boleh terlaksana Tuhan. Biarlah Tuhan lewat program ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan boleh merasakan kasih-Mu Tuhan.
Kasih-Mu Yesus dalam kehidupan Amin. jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua boleh berjalan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat program ini kemuliaan-Mu Tuhan boleh nyata bagi kami. Terima kasih dari jemaat-Mu Tuhan, untuk para donatur Tuhan yang telah mengulurkan tangannya Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan doa kami, permohonan kami peralasan dalam satu nama, itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak terima kasih ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Angkat hati dengan suaramu. Bapak terima kasih. Arahkan hatimu dan tanganmu. Dengan demikian surun kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia-Nya, perlindungannya, serta damai sejahtera menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah kiranya engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Dan diberkatilah kiranya usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah kiranya kesehatanmu. Dan diberkatilah kiranya masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang seiman katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom.